Mari, Ranger Mas kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia game terakhir atau last game di match yang pertama di antara EVOS melawan Iko. Sudah terlihat di layar kaca ternyata lebih cepat farmingan dari Gashen dibandingkan Leomord yang coba untuk digangguin, bahkan dibantuin juga di leasing yang cukup menarik ternyata. Karena terkadang orang-orang umumnya itu leasing itu pasti di buff yang sama, tapi mereka lebih memilih untuk ke orange buffnya di leasing sama smart missile diomongin sama Ranger Mas. Yang sakit banget itu, yang sakit. Cepat banget kan? Betul. Dia tuh butuh level 1 aja udah kayak seret gitu loh, dan smart missile sekarang. Wah, tapi jadi nggak lihat itu. Dan agak cukup bermasalah ketika dari seorang Yawi ini pakai Japet dan ketemu dengan Cloud. Kenapa gue bilang bermasalah? Brand, hati-hati, karena dia nggak menggunakan Purify. Dia bisa tercancel Blazing Duetnya di mid to late game nanti. Tinggal pinter-pinteran untuk ngebuka dari dan yes betul. Dari smart missile dan juga dikomboin dengan ejector. Tapi kita tadi kehilangan satu gerobak dari Bransa ya, agak rugi satu gerobak dari segi level dan juga goldnya. Tapi ini balik lagi tinggal gimana caranya Cloud ya, walaupun nantinya bakal enak, tapi early gamenya emang bakal susah banget untuk dia kalau nggak bermain berhati-hati. Tapi Joming terpaksa mengeluarkan sprintnya untuk menyelamatkan dirinya, nyaris saja mendapatkan first blood dan mungkin ini miss ya, miss daggernya. Miss dagger kayaknya saya lihat tadi ya, karena tidak ada yang nyangkut. Tadi kalau nyangkut udah pasti dipastikan, udah pasti masuk dan down. Jadi cutie, kecuali koordinatnya pas flickernya. Ini skin yang mana ya? Iya, ini skin yang mana ya? Bagus ya? Iya, kok nggak punya? Sama aku juga lihat kayak baru ya? Nggak tahu, ntar kita tanya produser kita coba tahu. Oke, tapi lihat cycle running out yang dilakukan secara backline. Black Shoot yang pasti diambil. Iya. Ya, sekarang dia ingin mensustainkan dirinya di simpan berikutnya. Sambil lihat Stanford, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Sayangnya dia nggak punya satu bar retribution, dan di sini sebaliknya Singh terlalu terburu-buru dan tertakedown. Psycho sekali selalu Stanford berhasil didapatkan, tapi ternyata itu adalah sebuah bencana karena Singh masih mau lebih. Dan dari dipanggil. Versing mau lebih. Masuk lagi. Ada retri nggak? Nggak ada retri tapi gue suka banget sama Versing. Dia berani banget. Gue suka banget. Kill 2-nya itu yang dia butuhkan dan bahkan sudah beri satu poin kill tambah dan membuat Leomordnya juga mundur tadi. Dan gue suka banget kalkulasi dari seorang Versing, berani banget. Ini dia. Mirip seperti Gashen. Dimarahin. Iya, lupa. Mirip seperti Gashen teman saya. 7 tahun lalu. Masih tau gue sih pakai Gashen. Oh iya, masih bisa main. Tapi kalau romernya KB. Tapi slow hand kamu ya sekarang saya lihat. Gila lu, jangan sampai gue kompel lagi. Bahaya. Gak bisa lihat umur. Oke, silakan kepada. Udah umur gue yakin. Sekelas Danki aja, yang udah tua, pasti nggak bisa itu. Danki professional player. Dia udah. Kalau kamu professional player? Dia professional entrepreneur. Oke, tapi kita lihat di sisi dari Reaper membuat para pemain dari tim EVOS ini tidak terdeteksi, dan lagi seperti yang gue bilang, pasti Black Shoes ini akan menjadi sebuah keuntungan banget untuk Curtain. Ya deh, mau digengking. Walaupun sudah ada ultimate dikeluarkan, masih ditahan daggernya. Dan itu yang membuat hilang dari daggernya karena ultimate dari Mia. Purify gratis yang kita bahas di sebelum grafik, sebelum mulai karet game. Kecuali dia mau nekat ikan Desert. Ya. Jadi kayak pancing, ulti, dagger hilang, dia beli ulti lagi. Ya, tapi ternyata dengan keputusan yang sangat tepat, dia tidak masuk dalam. Hijume masih punya Black Shoes ke arah tengah. Tapi lihat di sini, Hijume masih menunggu sedikit, dengan disiplin, dan akhirnya Black Shoes dikeluarkan. Satu dagger menancap ke Yawi, tapi pasti gak masuk dalam karena nggak punya slaughter. Kalau dia punya slaughter, it's okay dia masuk dan dia masih bisa jemput sama Dreams. Yes, dan ini dia tertulis kedua. Early game-nya benar-benar nggak mau ketinggalan lagi seperti game pertama, masih ada retribution juga, harusnya diamankan dengan mudah tanpa perlu menggunakan retribution dengan timing yang pas banget juga kalau mereka mau nge-gank ke Mia. Karena Mianya agak sedikit outside, tergiggle. Ini dia yang gue bilang, masuk semuanya. Dan didapatkan justru oleh seorang Brad tadi. Daggernya masuk, tidak ada flicker dan langsung didapatkan lagi dan lagi. Hanya modal skill 1. Double kill yang mahal menurut gua di arah gold lane-nya ketika Brad dapetin 2 poin kill. Benny Cutie kali ini dia menurut aku pribadi agak sedikit terlalu terburu-buru menggunakan ultimate-nya. Carter coba menuju ke arah front, dipanggil begitu saja dengan restoran Dreams pun ke arah belakang. Juga ya, Art of Slavery ya? Art of Slavery yang benar-benar timingnya pasti. damage-nya sulit dikalkulasi ya. Iya. Itu
tanpa diartapkan. Kayaknya lo pengen nyari pasif sih. Berarti itu nggak bermaksud untuk kill. Nggak sengaja kill steal. Oke. Berani banget. Langsung maju. Ejector digocek. Kerok berusaha sangat baik sekali Ijume. Masih menyimpan ultimate-nya, dikeluarkan Black Shoes-nya. Sudah melawan satu demi listrik juga didapatkan oleh Cloud-nya. Mencoba untuk masuk, dipaksakan teamfight di dalam mid lane-nya. Lihat, Black Shoes-nya. Baik. Sergeigo dipaksakan perang kembali oleh anak-anak EVOS. Vertik masuk dan Mia-nya juga harus tumbang. Tas dilakukan oleh seorang Vertik. This is it, the original tas from Berlin. Kita lihat akhirnya kembali terdengar di lane of down. Dan bahkan dari sisi Volplay, saling kesannya untuk melakukan clear minion dari segi itemnya. Kita menyaksikan Sanford, dia bermain dengan agresif, tapi dia tidak mau ke arah Antosan terlebih dahulu. Nampaknya dengan Betul ya untuk iya betul. tapi dari lihat dari Benny Kitty sekarang dia tahu dia nggak punya power yang banyak untuk langsung bersekar Fury. Dia menuju ke arah Scarlet. Yang penting gimana caranya gue bisa ngasih DPS, gimana caranya gue bisa ngasih DPS terhadap tim fight nanti. Cuma problem untuk Benny Kitty adalah Brand sudah punya 2 item powernya. Dia cuma butuh 1 Win of Rangers. Dan sekarang tim fight ini bakal bisa dipegang oleh tim Evo dengan keuntungan 3.800. Dan jangan lupakan versi menggunakan Gasher sekarang memang owning, tapi seorang Gasher mid atau late game bukan powernya yang turun, tapi dianya yang sulit untuk bergerak. Ya. Linger sudah digunakan. Lihat di arah belakangnya diganggu begitu saja. Ada ultimate tapi tercancel begitu saja dari Serpensnya. Juga nggak bisa kabur. Tidak ada spell untuk membuat dia bertahan. Tapi Psychos lagi-lagi memegang lini belakangnya. Ngebuat anak-anak dari Iko juga nggak bisa mendekati ke arah Turtle. Dan bahkan mereka selain dapetin Turtle, mereka juga harusnya dapetin turret di arah tengah secara gratis. Dapetin turret, dapetin point kill atas mid laner-nya, bahkan di arah bottom lane Sanford lihat udah gak kuat lagi nahannya, udah konglosan di menahan slot. Sanfordnya full damage kebetulan kan tadi kita lihat itemnya. Iya. Bahkan dia punya dominan, bahkan dia punya dominan ice sekalipun, itu gak bakal kuat nahannya. Yang dia butuhkan adalah gimana caranya dia main ke arah backline. Dia bisa one way ticket, tapi lihat Leslie sekarang bahkan ada point kill. Coba sih, ke backline gak bisa masuk lebih dalam. Benny kill sih, masih bisa menghilang dan Persik. Dilakukan Persik di depan anak-anak Iko. Dengan 1 piala M1 dari stiker yang digunakan dan langsung ada M1-nya itu lihat. Itu stiker yang bisa berbunyi, Bogoret. Apa bunyinya denger baik? Ting 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 ting. Ting 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 M1 yang didapatkan oleh tim EVOS di 2019 Malaysia. Sudah dikeluarkan di Genesense tapi belum masuk ke arah tengahnya. Psychos masih menunggu. Tidak mau ngedive ke arah inner turret-nya. Bermain dengan sangat disiplin untuk dapetin 1 purple buff-nya dikasih ke arah Brand. Tapi di sisi sebaliknya Kaltini juga bisa mengeluarkan stiker itu loh. Karena dia punya M2. Iya. Dia Mana si gorengnya tadi? enggak. Oh, belum. Karena posisi under. Iya dong, posisi under. Belum enggak? Belum mungkin. Belum. Belum kepasang kayaknya, Ji. Belum kepasang. Tapi harusnya turnamen mode tuh bisa dipasang nggak sih? Bisa. Ya? Itu kan setting. Stiker bisa. Bisa. Di turnamen mode pas lagi draft. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari awal dong. Dari awal. Dari awal. Tapi kan kalau tahu aku kalau misalnya ini kan dia pakai ID sendiri ya, akun karena sendiri dia online kan. Nggak, maksudnya room turnamen kan kalau lu di dalam draft ya lu bisa ganti emblem. Iya, tapi kalau skin juga kebuka semua. Iya. Dan bahkan skin yang belum keluar itu bisa buka. Bisa buka, betul. Iya. Jadi ya. Saya turnamen kan kemarin. Bener ya? Iya, turnamen Buka ya? Iya kan? Oke, nanti kita lihat di sisi dari Eko, dia tahu mereka undernya agak cukup jauh. Mereka nggak punya power. Benny Cutie cuma punya power untuk melakukan 1 buah push lane-nya. Dia bisa sustain, dia bisa kabur, walaupun dia nggak punya skill mechanism dengan flicker atau sprint. Tapi at least dia bisa menghilang. Cari celah sih sebenarnya dari pergerakannya. Kalau kalian sadar juga teman-teman di rumah, ya cari tempat untuk dia farming dapetin itemnya. Tapi dari sini kasih agresif ya. Tigre masuk sih sebenarnya, tapi dia tidak mau untuk melanjutkannya karena balik lagi Gendenses untuk escape-nya dikit banget. Dia glowing sih Persik harusnya nih. Iya, glowing, ngebakar. Iya, nyala. Tapi ada regen sih, masih bisa bertahan dari itu. Masih dengan ada pergerakan di arah bottom lane, Psycho kembali lagi melakukan clear fusion-nya. Persik di sisi level 13 berbanding 2 level dengan Kaltini. Kaltini masih belum punya power untuk bisa menahan Persik, bahkan belum punya damage untuk bisa membuat Persik ditumbangkan. Tidak ada yang ngikat kaki Persik sementara waktu kecuali Yawi. Yawi juga agak sedikit bingung, dia akan Masih bakal kebersihan banget. Iya, kebersihan banget juga sama Gashin dan tadi. Lihat itu, udah mulai masuk, udah langsung perempat masih ditahan tapi
trigger disiplin yang dilakukan oleh Curtains-nya. Dia tidak mau ngeluarin satu Black Shoes. Dan Lordnya bergerak bebas, walaupun masih di bawah menit 12. Masih ada pasif dari Tare, tapi kita sini Bransia melakukan ultimate versi ketumbang. Curtains-nya juga mencoba untuk maju, justru dia malah tumbang. Tidak terpencet kayaknya skill dari Black Shoes-nya. Tapi ini membuat anak-anak EVOS belum bisa dapetin best Tare-nya. Karena masih bisa ditas sama Baby Shoot, dilihat enak banget Mia-nya itu. Dan bahkan satu hal, tadi Yawi udah ngeluarin satu buah flickernya. Alias gitu, Psycho selalu dalam. Gak bisa dijemput. Oh my god. Tapi lihat Suren, ini berhasil dipecahkan. Psycho too strong. Bisa dipanggil. Psycho too strong. Masih terlalu jauh. Langsung berhasil ditumbangkan begitu saja Bung Loren. Di sini sebaliknya Frans. Ini salah satu hero andalannya juga dari dulu. Betul. Signature-nya juga. Signature, betul. Jadi bisa kita bilang. Udah paham banget lah. Detailnya lah. Karena Betul. dia tahu Dexternya minta apa, Dexternya mau kemana dia tahu. Dia tahu. Kalau dia mau apa, Dexter mau apa. Jadi bisa untuk menyesuaikan dalam keadaan atau kondisi apapun. Tapi kita lihat di arah tengahnya Yawi yang masih under level bisa dibilang. Masih cukup tipis juga untuk dia melakukan inisiat. Apalagi ini hero-hero medical damage-nya cukup banyak. Bahkan kita lihat juga dari itemnya. Dia membuat Radiant Armor ya untuk mengantisipasi damage dari Yume kayaknya. Betul sekali. Bukan dari gadgetnya. Ya. Karena burst gadget nggak mungkin bisa ditembus. Bahkan kalau beberapa belakangannya mengoret, aku udah coba kayak main Radiant sama Athena, nggak kena. Bener-bener burst gadget nih, memang ya namanya habis di refarm. Itu biasanya tuh emang nggak bisa dibendung sama sekali dan tembus dan. Apalagi kita lihat dari sini itemnya dia udah pakai gemnya sama Divide. Dia kalkulatin Holy Crystal sama Glowing One. Itu udah penetration, kemudian ngurangin magic resist musuh, magic resist sama plus DPS. DPS burstnya itu juga salah satu yang cukup menarik. Apalagi lihat Lord segitu loh, Net. Ya, itu udah benar-benar. Tapi ini sih Lord yang kalau misalkan kalian sadar juga ada Lord yang darahnya banyak, ada yang tipis. Tergantung umurnya. Tergantung umurnya. Sama, ya itulah si bar-bar itu kelihatan kan. Bar darah HP dari Lord itu sendiri. Makin kotaknya gede, berarti darahnya makin dikit. Ya, betul. Itu dia. Tapi dari sini dari menit 12:40 dan tampaknya emang satu-satunya cara untuk anak-anak Iko adalah bertahan. Gimana caranya mereka untuk menahan high ground defense-nya harus kuat dan menunggu sampai Mia-nya at least dapetin item dan dapetin momentum untuk bisa mengembalikan keadaan. Dan bahkan Blade Armor menjadi pilihan dari seorang Yawi dan orange buff-nya pun tidak diberikan ke Mia ya. Gue pikir bakal dikasih ke Mia untuk buff tambahan. Oke, tapi nampaknya Mia ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif terakhir di area backline. Jadi dia nggak mungkin ada di depan ya. Jadi dia mungkin lebih ke arah defensive backline aja. Karena Kaltisnya akan berada di front laner sebagai seorang Leomord. Kali ini di arah backline dari tim Eko mereka terpisah. Yawi udah punya flicker lagi. Yawi belum mengeluarkan satu buah konsilnya. Belum ada inisiat dari tim Eko. Sedangkan tim EVOS Legends mereka mau gerogotin semua turretnya terlebih dahulu. Disiplin. Mereka disiplin nggak mau buru-buru dapetin ke arah base-nya. Mereka pengen bersihin segala-galanya. Biasanya di arah bawah, tengah, menuju ke arah atas. Tinggal menunggu timing juga, tapi tidak ada minion di arah atas, bawah ataupun tengahnya, membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Timing yang kurang pas banget, nggak bisa langsung di-push, nggak bisa langsung di-end, dan minionnya juga sudah mengecil kembali. Jangan sampai terjadi seperti di game yang sebelumnya, ketika buru-buru ya, dimana EVOS saja selalu terburu-buru atau difokuskan dengan ada satu buah award yang diperebutkan, mereka lupakan laning jauhnya. Minion mereka di bawah itu harusnya diselesaikan terlebih dahulu nih. Di-manage dulu, laning jauhnya didorong dulu, minimal kalau nggak ditahan. Karena menurut gue pribadi, ini permainan dari tim Eko, mereka punya balik lagi Sanford. Emang produser kita suka memancing tuh kan? Iya. Ada kepak. Tapi saya mengoret keistimewaan yang terjadi di Lane of Dawn ini bisa dinikmati juga oleh seluruh sobat Mobile Legends. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai kartu kredit HSBC. Tapi sebelum itu ada tim fight yang terjadi dan setelah dikeluarkan dan Salmon mencoba untuk berusaha dan tim dikeluarkan dan bahkan kata situ take down. Iko kehilangan power di Arjabul mereka. Dengan Hijume kali ini balik lagi dengan posisi yang sehat walafiat dan mereka mau melakukan one strike. Bukan? Tinggal 4 orang dan masih berlima dari anak EVOS. Tidak ada lagi Venom Nature, tidak ada lagi Blazing Blade, tapi masih dimasukin, tapi masih ada satu. Eye for the Night, tapi masih ada Psycho ke arah belakang dan EVOS tidak peduli dan mereka hanya nge-push ke arah base dan inilah dia. That's it. EVOS Legend berhasil mengamankan match pertama.
pertama, 2-1. EVOS Legends memulangkan Eko. Di match yang pertama, Indo Pride kali ini berkumandang teriakan luar biasa di kolom komentar. Jangan lupakan, karena ini tim Indonesia berhasil maju ke babak. Setuju kata Verdi. Apa? Tuh, setuju. Bukan. Ini setuju. Bukan. Emang Persik